Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Hingga saat ini masih bersama dengan kami yang bertugas, saya Desi Natalia. Pendengar, topik berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda ini terkait PT ASDP Indonesia Ferry Persero yang resmi menerapkan kebijakan reservasi pembelian tiket ferry secara digitalisasi atau daring online di 5 pelabuhan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Di pelabuhan mana saja dan mulai kapan ini akan diaktifkan, lalu informasi terkait ini lebih lengkapnya akan kami perbincangkan dengan Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Selvi Arifin, yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Selamat pagi Bu Selvi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Desi, salam sehat. Salam sehat, apa kabar Bu Selvi? Alhamdulillah baik Mbak, semoga Mbak Desi baik juga ya. Iya, puji Tuhan, sehat semua di sini. Bu Selvi sedang dalam perjalanan ya? Iya betul, lagi Baik, perjalanan ke kantor. Ya. kami ganggu sebentar waktunya Bu Selvi ya. Ya, Bu Selvi, terkait dengan informasi pembelian tiket ferry secara online di NTT ini, di pelabuhan mana saja Bu Selvi nanti akan diterapkan? Oke, baik. Yang pertama, kami ingin menginformasikan bahwa memang ASDP sudah mulai menerapkan digitalisasi sejak tahun 2018 ya waktu itu. Jadi mulai 2018 kita mulai di Pelabuhan Merak Bakahuni, waktu itu pelabuhan utama kami, kemudian terus bergulir semua di pelabuhan-pelabuhan lainnya. Jadi ASDP ini ada 36 pelabuhan. Nah sekarang di yang terbaru itu terakhir ada di Kupang ya, di pelabuhan ke-29. Jadi sementara di NTT itu ada 4 pelabuhan lain yang juga sudah kami digitalisasi, yaitu ada di Pelabuhan Larantuka di Flores, kemudian Pelabuhan Aimere di Ngada, Pelabuhan Kalabahi di Pulau Alor, dan juga Pelabuhan Waingapu di Sumba. Jadi sebenarnya sudah hampir di seluruh Indonesia dari 36 pelabuhan, 29 sudah digitalisasi. Demikian Mbak Desi. Oke, Bu Selvi, kalau misalnya proses digitalisasi penerapan pembelian tiket dan juga reservasi ini secara online, itu nanti masyarakat akan bagaimana prosedurnya begitu Bu Selvi? Oke, baik. Yang pertama, tentunya pembelian tiket online ini bisa dilakukan di websitenya www.tripperisi.com gitu ya. Kemudian nanti di sana tentunya pengguna jasa harus membuat akun dulu untuk bisa membeli. Kemudian tinggal pilih jadwal, pilih lintasan yang mana yang mau dinaiki, kapan mau berangkatnya, kemudian nanti tinggal memproses, dan untuk pembayarannya semua sudah bisa dengan banyak ya, ada bisa virtual account misalnya lewat beberapa bank baik himbara maupun swasta, kemudian juga bisa pakai postpay, bisa pakai e-wallet seperti misalnya Link aja, Shopee Pay, BCA Digital, dan OVO, dan juga Dana. Jadi sebenarnya untuk payment termnya ataupun cara pembayarannya cukup banyak pilihannya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa membantu pengguna jasa yang berada di NTT. Ya, seperti biasa memang kalau penggunaan digitalisasi memudahkan segala sesuatunya ya. Tetapi kalau di NTT, Bu Selvi, ada kondisi di beberapa daerah itu blank spot. Jadi artinya mungkin tidak belum terlalu optimal begitu ya, bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Apakah pembelian secara konvensional ini masih tetap akan diberlakukan, Bu Selvi? Sebenarnya targetnya memang ada 100% online gitu ya. Cuma nanti memang pasti di pelabuhan ada beberapa pihak tenaga kami ataupun juga dari pihak SDP akan membantu selama masa transisi ini ya, karena ini kan juga baru ya. Jadi ada dua hal mungkin. Yang pertama adalah edukasi terhadap masyarakat yang kami lakukan terus-menerus. Kemudian yang kedua juga kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan memang bahwa jaringan ataupun juga layanan ini bisa terus online gitu ya, terus bisa digunakan gitu loh. Jadi mungkin itu juga kami terus upayakan selain adanya edukasi dan juga mungkin kelancaran lah di sana. Oke, Bu Selvi, untuk implementasi digitalisasi ini di wilayah NTT, bagaimana prosesnya sejauh ini? Apakah masih muncul tantangan khusus begitu kalau untuk penerapannya di wilayah Provinsi NTT selain blank spot tadi yang sudah saya sampaikan, Bu Selvi? Oke, baik. Kalau untuk tantangan saya rasa hampir sama di semua daerah ya. Jadi setiap kali kami mengimplementasi digitalisasi, PR utamanya itu adalah edukasinya sih Mbak gitu. Jadi kadang kan mereka terbiasa, mungkin kan kalau memang yang dia biasa commute gitu ya, misalnya ya komuter bolak-balik, ketika dia datang memang sudah ada perubahan, ya mereka tahu. Tapi biasanya kalau misalnya dia cuma sekali, mungkin sebulan sekali gitu ya, nah itu biasanya kan nggak tahu nih gitu loh. Jadi memang tantangan terbesar kami adalah edukasi, walaupun kami sudah melakukan edukasi sebelum implementasi, kemudian juga kita ada sosialisasi seperti ini juga. Terima kasih kami
diundang untuk menginformasikan ini sebagai bagian dari sosialisasi, tapi nanti pasti ada aja sih gitu loh. Mhm Dan mhm. kemudian tadi kan juga mungkin di daerah sana kan Ya, digitalisasi juga hal yang baru ya Mbak ya mungkin ya. betul. Jadi itu pasti akan agak kaget lah gitu loh. Tapi harapan kami mudah-mudahan digitalisasi ini juga merupakan bagian dari bentuk peningkatan peradaban gitu. Jadi mudah-mudahan di seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia ini sudah bisa naik kelas lah gitu kita semua nih Ya, Mbak gitu. amin mudah-mudahan. Gitu ya. Bu Selvi, setiap kali ada transisi ya dari konvensional ke sistem digital, yang dipertanyakan adalah Mhm. kepastian amannya data ya, keamanan data dalam transaksi sistem reservasi online ini. Bagaimana kemudian PT ASDP menjamin ini, Bu Selvi? Oke, baik. Yang pertama, kami punya tim, IT yang, selalu standby 24 jam, kemudian juga kita juga sudah punya pengamanan-pengamanan tertentu yang sudah kami siapkan tentunya Mhm. ya. Karena memang betul Mbak, di digitalisasi ini, sangat menjadi kekhawatiran kita semua ya, jadi memang kami selalu secara berkala melakukan upgrade, sistem, kemudian juga Ya. kami secara berkala selalu melakukan pengamanan-pengamanan yang memang, dianggap, sangat diperlukan gitu. Juga kami bekerja sama dengan pihak-pihak misalnya badan keamanan dari pemerintah gitu ya untuk memastikan bahwa memang ini semua kondisinya aman gitu loh, baik Mhm. dari mungkin kebocoran data ataupun juga ya mungkin sejenis ransomware seperti yang kemarin kita juga alami bersama ya. Tapi Hmm. intinya kami terus melakukan pengamanan sistem, pengkinian, pengupdatean sistem gitu ya, dan juga ada tim memang selalu standby selama 24 jam baik di kantor pusat maupun di kantor cabang di NTT gitu ya untuk memastikan bahwa sistemnya itu selalu berjalan dengan baik. Oke, ya, kami harapkan memang ini yang terjadi seperti ini, artinya kita bisa meminimalisir kekhawatiran masyarakat ya, dan ini bisa mengurangi Betul. kendala atau tantangan di lapangan. Bu Selvi, apalagi yang ingin Anda Iya. sampaikan kepada masyarakat NTT yang beberapa pelabuhannya tadi sudah diterapkan sistem digitalisasi, berikut juga ada 5 lagi nanti yang akan diterapkan untuk pembelian tiket secara digital ini, Bu Selvi? Oke, baik. Yang pertama adalah, kami berharap, tentunya digitalisasi ini bisa menjadi, membantu masyarakat melancarkan pergerakan dan pun perjalanan mereka gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya, sistem online ini kan, para pengguna jasa bisa mereservasi tiket jauh-jauh hari gitu ya. Mhm mhm. Kayak di beberapa pelabuhan lainnya itu kan tiket kami sudah bisa dibeli 60 hari ke depan, 60 hari sebelumnya maksud saya, Ya. 60 hari sebelumnya sehingga para pengguna jasa ini bisa jauh-jauh hari merencanakan perjalanan gitu. Jadi mungkin tidak perlu antri lama-lama gitu ya di pelabuhan gitu. Jadi harapannya begitu sudah punya tiket, datang langsung bisa langsung berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah dipilih. Jadi Oke. tentunya kembali lagi kami berharap mudahan memperoleh tiket ini dapat memperlancar mobilitas warga dan arus logistik daerah karena kami melihat bahwa banyak sekali komoditi utama pertanian ya di Mhm. sana sehingga harapannya ini juga bisa mempercepat kelancaran dan pengiriman barang-barang logistik ini. Ya, Seperti itu, Mbak. baik. Mudah-mudahan ya Bu Selvi ini Ya, bisa kemudian nanti edukasi kepada masyarakat yang tadi kurang melek digital, belum terlalu paham dengan proses transisi ini, dan juga untuk beberapa wilayah yang blank spot ini juga jadi PR begitu ya Ibu ya, sehingga ya, penerapan digitalisasi ini bisa lebih optimal lagi begitu Bu Selvi. betul. Baik. Ya, Terima kasih Bu Selvi untuk waktunya bersama terima dengan kasih Prosat Mbak Desi. RRI. Hati-hati di jalan. Sukses untuk Ya, hari ini Bu sama-sama. Selvi ya. Ya, Selamat pagi. ya, terima kasih. Pagi. Pendengar RRI, baru saja bersama kami tadi Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero Selvi Arifin yang tadi baru saja menyampaikan bahwa PT ASDP Indonesia Ferry Persero resmi menerapkan kebijakan reservasi pembelian tiket ferry secara digitalisasi atau daring online ya di 5 pelabuhan yang ada di wilayah NTT, yaitu di Pelabuhan Bolokupang mulai sudah sejak 5 Juli ya pendengar ya, Pelabuhan Larantuka Flores sejak Senin 8 Juli, Pelabuhan Aimere Ngada mulai Rabu 10 Juli, lalu Pelabuhan Kalabahi Pulau Alor 11 Juli, dan Pelabuhan Waingapu Sumba Jumat 12 Juli. Ini juga ada beberapa pelabuhan lain yang sudah terlebih dahulu didigitalisasi. Anda yang berada di wilayah dekat dengan pelabuhan-pelabuhan atau yang biasa menggunakan pelabuhan-pelabuhan ini untuk berpergian, pendengar, untuk diketahui bahwa PT ASDP Ferry Persero ini sudah menerapkan sistem digitalisasi ya, sehingga Anda perlu lebih paham lagi dengan masa transisi ini, pendengar. Terima kasih masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Simak kembali wawancara-wawancara kami, pendengar, melalui kanal YouTube kami RRI ND.